kita akan membahas beberapa materi mengenai G-Swap sebagai instrumen Islamic Social Finance. Kali ini ada beberapa narasumber kita. Sebelum kita memanggil para narasumber kita, perkenalan dulu kita berdua. Saya Sriani Dan saya Anissa Hamidah. Baiklah, kepada 3 narasumber yang ganteng dan cakep yang smart, kita Silahkan kita suruh masuk. Ya. Sebelum kita wawancara nih, pertama kita tanya dulu, apa kabar para narasumber kita hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Baik, mungkin kita mulai aja. Iya, mulai ya. Pertanyaan pertama nih, menurut para narasumber, kan banyak tuh masyarakat yang belum tahu dan yang kadang tidak tahu membedakan yang namanya G-Swap. Nah, bagaimana menurut narasumber Taufik Hidayat? Ya baiklah, mengenai perbedaannya zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ya. Mengenai zakat itu bentuk pemberian yang wajib dilakukan oleh umat muslim, di mana zakat itu terbagi 2. Yang pertama itu zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, sebelum dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Terus yang kedua yaitu ada zakat mal. Zakat mal ini zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim apabila sudah mencapai nisabnya selama 1 tahun. Mengenai sedekah juga, sedekah ini bentuk pemberiannya cukup luas. Apapun yang kita lakukan demi kebaikan itu namanya sedekah. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kebaikan itu sedekah. Terus infak. Infak ini juga berbentuk sedekah, tetapi menuju yang lebih baik lagi. Contohnya itu seperti kita masukkan uang kita ke kotak amal masjid untuk membangun masjid. Yang terakhir itu mengenai wakaf. Wakaf ini pemberian yaitu berupa aset. Contohnya itu seperti tanah gitu kan, rumah, gedung dan sebagainya lah, yang jelas berbentuk berharta benda gitu. Nah, terus selanjutnya narasumber Mungkin ada pendapat lain dari narasumber Abdul Yani atau Bang Heri itu. Iya, Bang Heri. Baiklah, saya Nurani ingin menambahkan sedikit dari topik. Jadi semua zakat, infak, sedekah ini semuanya ini membagikan hartanya, sebagian hartanya ke orang lain yang lebih gitu. Iya, yang lebih membutuhkan ya. Yang lebih membutuhkan. Atau mungkin Bang Heri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semua tadi kan sudah dibilangkan oleh saudara Taufik dan Abdul Ghani. Saya sebagai Heru Hamanto ingin menyimpulkan atau menambahkan sedikit ya, dan pengalaman hidup yang sudah ada. Dan tujuan semua itu tujuan sama aja menurut kami, yang sahabat kami yang sudah tadi diberikan wawancara tadi kepada penonton, supaya penonton nanti bisa mendapatkan rencana lebih baik lagi ke depannya untuk zakat, infak, untuk lebih hatinya mengerjakan itu supaya hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oke, baiklah, tadi kan kita sudah mengetahui ya pendapat daripada narasumber mengenai apa perbedaan G-Swap itu. Nah, di sini langkah apa sih yang dilakukan agar masyarakat itu mau untuk berzakat, berinfak dan sebagainya gitu? Mungkin menurut Mas Heri. Alhamdulillah kita di sini untuk tadi kan sudah diceritakan oleh sedekah dan infak sudah diselesaikan ya. Bagaimana kita masyarakat mau untuk sedekah dan infak dan sedekah? Yang pertama kita harus dalam diri kita untuk sedekah dulu, baru orang lain. Kalau kita tidak sedekah dari kita diri sendiri, itu walau orang lain ikut sedekah juga, karena malas juga kan. Kalau kita kalau dalam hukum Islam itu kita lebih dulu kita buat baik,
atau sedekah kepada orang lain, baru orang bisa menuruti Iya. kebaikan kita yang kita lakukan. Itu aja dari saya. Mungkin menurut narasumber yang lain, Taufik. Yang mengenai langkahnya harus di apa tuh? Yang dilakukan agar masyarakat itu mau untuk berziswap. Nah, betul kata Mas Ri tadi, itu dimulai dari kita kan. Kita rasakan dulu apa itu hikmahnya dari berzakat, infak, sedekah dan wakaf itu. Terus apabila kita sudah merasakan apa itu hikmah yang kita dapatkan, maka kita ceritakanlah kepada yang lain. Bagaimana sih itu apa nih hikmahnya dalam berzakat itu, begitu. Mungkin ada tambahan dari narasumber Abdul Ghani? Bila saya akan menambahkan dari topik tadi, susah sih untuk menyadarkan masyarakat untuk berjiwab ini, karena berjiwab ini kesadaran masing-masing. Iya benar. Nah, itu aja mungkin. Betul juga sih yang dikatakan narasumber kita, apalagi kan saya pribadi sendiri aja ada uang lebih 2.000, ada misalnya kan ada orang tuh minta-minta, itu kadang saya lebih jual kantong daripada untuk sedekah aja. Iya. Menurut para narasumber kita hari ini, khususnya di Trilahani, lembaga apa yang saudara ketahui mengenai penyaluran zakat atau yang namanya ziswaf untuk menyalurkan kepada masyarakat? Yang untuk lembaga ya, Ya. yang ada di Indragiri Hilir ini. Yang saya ketahui itu ada yang namanya lembaga Basnas. Disitulah orang-orang Muslim di Indragiri Hilir ini menyalurkan dananya ke lembaga tersebut. Ya, mengenai lembaga yang ada di Temilahan ini ya, yang saya ketahui itu ada yang namanya lembaga Basnas, Badan Zakat Nasional. Di situ lembaga Basnas ini menyalurkan dana kepada yang membutuhkan dan untuk kepentingan yang bersama gitu kan. Iya. Nah itu ya. Mungkin menurut narasumber lain, Mas Heri mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi ada saudara Sofi yang bilang sudah apa tuh menyalurkan bantuan ya. Iya. Karena itu bagus juga sih ada tadi apa namanya tadi? Pik. Benar. Oke. Benar sekali kan untuk membantu yang membutuhkan seperti ada gempa bumi dan lain-lainnya, ada juga tsunami ya. Ada musibah lainnya supaya kan kalau di sini kan aturannya sudah apa namanya ya, ibaratnya itu sudah ada kelompoknya supaya tidak bosan lagi ngirim sana ke sini, supaya mudah untuk mengirim makanan yang bisa dikirim adalah bahan pokok yang dibutuhkan. Itu saja dari saya. Mungkin menurut Abdul Ghani bagaimana? Menurut saya Basnas ini akan menyalurkan dana dari Basnas itu untuk masyarakat miskin, agar masyarakat miskin dapat mendapatkan makanan agar tidak kelaparan lagi. Terima kasih. Menurut saya. Baiklah, kita sudah mengetahui tadi bagaimana cara menyalurkan beberapa cara menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, kata para narasumber tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Narasumber nih, jika ingin berzakat atau berziswab ini biasanya menggunakan jalur apa? Oke, Mas Heri. Alhamdulillah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Karena soal itu berbeda-beda. Yang pertama bukan Tamnas tadi kan, itu khusus yang besar. Tergantung hati yang dimana, yang di masjid bisa juga bantu dengan orang lain, bisa juga nyalurkan. Sebagai organisasi juga bisa juga bangun juga. Itu aja dari saya, itu tidak susah, dimudahkan aja lah hidup itu aja. Kalau pendapat Abdul bagaimana? Menurut saya dari Basnas itu aja. Berarti melalui lembaga ya? Iya. Kalau saudara Taufik? Kalau saya belum pernah lagi langsung ke kantor Basnasnya. Saya Langsung ke langsung ke mana? salah satu di lapangan langsung. Basnas. Baiklah, sudah kita dengarkan beberapa pendapat tadi
narasumber ke pertanyaan terakhir. Ada hikmah apa sih yang dapat dirasakan nih setelah berzakat, berinfak atau berwakaf ini? Menurut saudara Taufik, Menurut para narasumber, apa hikmahnya dari itu? Dari yang didapat bagaimana? Mungkin pertama pendapat Abdul Ghani. Menurut saya orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka karena semua dosa sudah diampuni. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa harta yang diinfakkan akan menjadi banteng pada saat hari pembalasan kelak. Itu kan? Oke, itu menurut saya. Maka mungkin pendapat saudara Taufik Hidayat. Kalau menurut saya itu tidak senang kan setelah kita melaksanakan sedekah ini. saudara. Oke, tadi kan sudah dibilangkan untuk tenangkan jiwa dan terhindar dari bahaya. Semua itu tujuan untuk berkah kehidupan dunia dan akhirat, dan di dunia pun artinya nyaman lah, kan mudah, rezeki datang, rezeki Jadi lancar. iya lancar, dan tidak pikiran tidak kotor itu aja, supaya lebih nyaman, lebih mudah untuk beramal dan berinfak. Itu aja dari saya. Baiklah, kita sudah mendengarkan beberapa jawaban dan pendapat dari narasumber tadi. Dapat kita ketahui juga bahwa hikmah dari Ziswap ini yang pastinya berdampak baik untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin sampai sini dulu sesi tanya jawab kita dengan pada para narasumber hari ini. Terima kasih kepada narasumber hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas jawabannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi kan kita sudah mendengar nih Beberapa pendapat dari narasumber kita yang pertama. Kita masih punya narasumber yang kedua. Kalau tadi yang ganteng-ganteng, sekarang yang cantik-cantik ya. Baiklah, mungkin kita panggil aja pada narasumber kita. Dipersilakan untuk masuk. Iya. Narasumber cantik. Iya. Ya, Sebelum kita mulai interview hari ini, Kita nanya kabar dulu ya sama yang cantik itu begini. Ini apa kabarnya? para narasumber, Alhamdulillah baik. Bagaimana? Apa kegiatannya hari ini? Apa yang sebelum kesini mungkin Ya, perjalanan ke sini cukup jauh, tapi karena podcast kali ini sangat penting, jadi kami bela-belakan datang ke sini. ada di sini? langsung masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama nih, ada pertanyaan bahwa kadang nih sekarang masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan yang namanya infak, zakat, sedekah, dan wakaf. Nah, bisakah saudari ini menjelaskan apa bedanya di tersebut? Mungkin saudari Jumrawati dulu. Baiklah, kalau perbedaan itu ya, mungkin perbedaannya tuh hanya terletak pada tempat dan orang yang disalurkannya. Tetapi kalau misalkan zakat itu, zakat kan ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan setiap setahun sekali. Nah, setiap setahun sekali untuk membersihkan diri. Tetapi zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya zakat mal. Zakat mal ini untuk membersihkan harta. Dikeluarkan juga sekali setahun, tetapi zakat mal ini dikeluarkan ketika telah mencapai haul dan nisabnya. Selanjutnya sedekah. Sedekah itu cakupannya sangat luas, bisa dalam bentuk apapun dan diberikan untuk kepada siapapun. Seperti itu. Mungkin infak dan wakaf bisa dijelaskan oleh Siti. Kalau mengenai infak dan wakaf ini sama seperti sedekah tadi. Kalau infak ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan hukumnya ini sunnah. Kemudian untuk wakaf
wakaf ini sifatnya lebih produktif seperti tanah, rumah, atau apapun itu. Yang jelas sifatnya ini produktif dan hukumnya juga sunnah dan boleh dilakukan oleh siapa saja, dari siapa saja, dan untuk siapa saja. Tetapi ya para ulama sekarang ini kontemporer telah mengeluarkan bahwa wakaf itu ada sekarang wakaf tunai, ya, yang bisa dikeluarkan berupa uang tunai. Tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari narasumber pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Langkah apa yang dilakukan agar masyarakat tuh mau berziswaf? Menurut Siti Radiatul? Kalau menurut saya pribadi, untuk langkah tadi ya, langkah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berziswaf ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, akan sadarnya untuk berziswaf. Kemudian peran pemerintah ini sangat penting, di mana bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya arti ziswaf ini. Kemudian kalau untuk saya pribadi mengenai langkah-langkah agar masyarakat ini mau berziswaf, yang pertama-tama kita tuh harus sadar dulu pentingnya untuk berziswaf ini. Kemudian dari pemerintah ini juga ada langkahnya, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya berziswaf ini. Kemudian hikmah yang dirasakan setelah berziswaf tersebut. Kemudian untuk Baiklah, ditambahkan dari jawaban dari saudara Siti, karena sedikit banyaknya telah dijawab ya. Karena menurut saudara Siti untuk menyadarkan diri masyarakat untuk melakukan ziswaf itu dari diri sendiri. Dan jika dari pemerintah itu apa tadi saudara? Sosialisasi. Nah, jika dari lembaga itu kalau menurut saya jika untuk menarik masyarakat agar berziswaf, berzakat, infak dan sedekah itu mungkin lebih ke dari lembaganya seperti Basarnas itu ya, memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya uang yang telah masyarakat berikan atau percayakan kepada lembaga tersebut itu diperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya dana yang disalurkan itu betul-betul kepada orang yang membutuhkan, orang yang tepat seperti itu. Baiklah, selanjutnya mungkin. Baiklah, bisa kita dengar jawaban dari beberapa narasumber tadi. Pertanyaan berikutnya yaitu khususnya untuk di Tenggelahan ini kan ada namanya lembaga Basnas ya. Nah, bagaimana tuh lembaga itu menurut saudari mengenai penyaluran zakat, infak atau wakaf dan sedekah ini kepada masyarakat? Mungkin cara mereka menyalurkan. Siti dulu. Kalau untuk saya pribadi, Basarnas menyalurkan dana ziswaf tadi ya, itu kan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk Basarnas menyalurkan dana ziswaf tadi kepada masyarakat, itu dia menyalurkan yang saya ketahui, karena saya belum pernah dan juga ya, karena di sini dia menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian di sini ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa pada bulan Ramadan tahun ini Basnas Inhil ini akan mendistribusikan 2.700 paket premium pada masyarakat yang dinamakan dengan sini paket premium Ramadan Berkah. Nah, di sini di mana paket premium ini dananya itu berasal dari para muzaki yang mengeluarkan zakatnya kepada Basnas. Mungkin ada tambahan dari Jumra karena saya kurang juga sama Basnas kurang lebih. Oke, untuk Basnas itu sendiri menyalurkan dananya kepada masyarakat itu yang saya ketahui bahwa Basnas itu memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat khususnya di Injil ini.
Misalkan seperti kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya atau pendidikannya ke luar negeri. Nah, di situ Basnas menyediakan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya, karena mahasiswa-mahasiswa itu termasuk ke dalam 8 asnaf, yaitu fisabilillah. Karena fisabilillah itu orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, mahasiswa-mahasiswa tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang di jalan Allah. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari narasumber bahwa tahun ini berarti ada program baru ya dari Basnas. Ya, dari artikel yang saya baca pagi tadi untuk bulan Ramadan tahun ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya itu jalur apa yang sering Saudari lakukan untuk menyalurkan yang namanya Jiswaf ini? Kalau untuk penyaluran Jiswaf ya, kalau diri saya sendiri itu biasanya jalur secara langsung. Nah, misalkan seperti zakat fitrah ya pada bulan suci Ramadan. Nah, itu kan biasanya bisa secara langsung ke orangnya atau bisa juga ke amir zakat gitu ya. Nah, biasanya saya dan keluarga itu langsung memberikan kepada orang yang ingin kita berikan langsung. Nah, seperti itu kalau misalkan dalam bentuk zakat. Kalau misalkan sedekah itu lebih sering lagi secara langsungnya. Misalkan tanpa kita sadari, kita melihat orang di jalan, tanpa kita sadari kita bisa memberikan uang Rp2.000. Nah, itu sedekah secara langsung. Kan sedekah itu tidak mesti bentuk materi ya, bisa juga berbentuk senyuman, yaitu membahagiakan orang. Nah, ketika kita senyum itu juga merupakan sedekah secara langsung. Nah, Sedekah juga bisa termasuk itu kan jasa Menolong orang. Iya. Selanjutnya, kalau saya pribadi di dalam keluarga saya biasanya kalau untuk zakat ya, zakat fitrah itu orang tua saya bisa memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan, bisa juga kepada amil zakat ya. Nah, di situ pokoknya tidak melalui Basnas. secara langsung ya. Kalau dalam keluarga saya seperti itu. Kemudian ada juga beras kan ya, ini beras. Melebihkan satu kantong itu untuk kita sedekah. Biasanya dalam keluarga saya seperti itu ada melebihkan untuk sedekah. Kemudian kalau sedekah ini saya setuju dengan saudari Jumra, di mana sedekah ini tidak hanya dalam bentuk materi kita ngasih uang aja, karena bisa juga kita senyum kepada orang lain itu sudah termasuk dari sedekah. Kemudian sekecil apapun dan sebesar apapun kita memberikan tetap sedekah, kita bisa bersedekah dengan nominal berapapun yang kita mau, seikhlasnya, yang penting ikhlas. Untuk apa kalau kita tuh sedekah kan ya besar jumlahnya tapi tidak ikhlas, apa gunanya gitu? asal tidak senyum terus ya. Karena senyum sendiri aja karena bisa Kayak orang gila. Oke, lanjut. Baiklah, kita masuki ke pertanyaan yang terakhir. Terakhir, Hikmah apa sih yang dapat mungkin dirasakan oleh saudari setelah melakukan zakat atau infak dan sebagainya? Dari Indra. Hikmahnya ya, kalau hikmah itu bisa dirasakan oleh diri sendiri dan bisa juga dirasakan oleh orang yang menerima atau misalkan lembaganya ya. Kalau misalkan dari diri sendiri nih, misalkan kita telah berzakat, infak, wakaf atau sedekah ya, pastinya jika orang yang menerima pemberian dari kita itu bahagia, pasti kita yang memberikannya ikut bahagia ya. Itu hikmah yang kita dapatkan dari diri sendiri kita. Selanjutnya pastinya juga jika kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, jika kita memberikannya secara ikhlas karena Allah Ta'ala, pasti kita mendapat pahala. Nah, pahala itulah hikmah dari kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Selanjutnya hikmah kepada orang yang kita berikan.
Nah, hikmahnya untuk mereka itu merasa terbantu dengan apa yang telah kita berikan. Nah, seperti itu. Saya lagi ya, kalau setuju juga dengan pendapatnya Juprawati, di mana di sini kan kalau kita memberikan namanya siswa tadi kepada orang yang membutuhkan, kalau orang itu senang apa yang kita berikan, tentu kita juga senang. Orang itu senang gitu atas apa yang kita berikan gitu. Bahagia tersendiri. Iya, merasakan bahagia gitu. Jadi kita tuh senang aja gitu kita membantu orang tersebut, bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dia gitu kan. Kalau habisnya kita tuh bisa membersihkan diri kita gitu, seperti zakat mal kan, kalau zakat mal membersihkan harta kita kan, kalau zakat fitrah ini membersihkan diri kita. Kemudian kita tuh ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas kekayaan atau rezeki yang telah diberikannya kepada kita, maka kita bisa menyalurkan juga kepada orang lain atas rasa syukur tersebut. Kemudian untuk itu marilah kita bersedekah ataupun berinfak kepada siapa saja agar kita tuh terus merasa bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi orang lain tuh bisa merasakan apa yang kita punya juga. Mereka bisa terbantu juga dari apa yang kita rasakan. Karena saya pernah juga mendengar bahwasanya harta yang kita miliki itu ada sebagian hak milik orang lain. Jadi sangat bermanfaat kalau kita bisa ngasih orang lain. Tidak berkurang juga harta kita ya. Iya. Itu juga seperti yang sering kita dengar bahwa kalau misalnya kita memberi orang lain segini, nanti pasti Allah itu akan membalas kita berkali-kali lipat. Jangan takut untuk Iya. kehabisan harta kita, karena pasti ada rezeki lagi. Baik, seperti tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendapat dari narasumber kita yang Cukup menarik jawabannya. Sayang sekali ya sudah habis. karena Lima pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Kayaknya kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. mungkin kalau ada kesempatan lain Ya, sudah lagi. Pokoknya semoga bermanfaat wawancara ini. ya, untuk para Yang nonton juga semoga paham apa yang mereka sampaikan dan bisa diambil hikmahnya Hikmahnya. juga ya. Pokoknya jangan lupa bersedekah. jangan lupa bersedekah. Sekian dari kita. Terima kasih kepada narasumber hari ini. Sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast Kita hari ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Biar aja pala. 1, 2, 3 Sama. Kalian yang 7. Oh, Satu. Berarti dari pintu ya masuk. Ini kan latihan dari dulu. Nah, Hal yang ramai, hal yang banyak gitu. Hei, hancur. Bagaimana kita Nanti dari godaan setan gitu. Bela itu tak apa-apa. Apa yang Bapak Ibu ketahui? Oke. Pertanyaan. Pertanyaan. kami kan bukan orang Sunda, kami nggak bisa jawab. Apa? Enggak. baiklah menurut saudara Abdul Ghani Begitu aku Gani. tadi dia udah Eksekusi mereka berdua. Dengan akan datang ini Basarnas ya. Ini bukan Basarnas.
Bosnya. Pertanyaan selanjutnya tersebut. Kemudian Maaf, saya pernah datang langsung. Dah. Belum. Nah, di sini ya. Ini sudah aktif ya? Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya yaitu BMS Aulia Urasyidin Tembilahan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yaitu Jumra Najwa. Dan di sini pematerinya yaitu Suryani, di sini ada Ica, ini manajer kita Penny Lestari. Ini narasumber yang hebat dari Australia. Baiklah, kita akan mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.